Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Kalau misalnya nonton film, pengen nonton film, udah nonton belum film nih judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens yang baru dirilis bulan Juni lalu. Dan ini terinspirasi dari perantau di Amerika, tepatnya di New York selama dia berada di kota New York ini. Selama syuting, ternyata syuting film ini juga dilakukan di kota New York di daerah Elmhurst, Queens. Nah, film tersebut mengundang perhatian nih dari para diaspora Indonesia yang ada di Amerika, terutama yang tinggal di area tersebut yang ada di dalam film, di daerah Queens ya. Nah, kita jadi pengen tahu apakah filmnya ini memang mirip dengan kejadian, emang benar banyak ibu-ibu di Queens seperti itu, atau gimana nih? Langsung aja kita lihat liputannya, tapi catat ya pemirsa, tayangan berikut mungkin mengandung sedikit spoiler. Dua minggu setelah peluncuran perdana pada pertengahan bulan Juni lalu, film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton film digital di Amerika, terutama bagi komunitas Indonesia yang tinggal di area Queens, New York. Film bergenre drama komedi ini bercerita tentang Ali yang mencari ibu kandungnya di area Queens. I'm Ali. I'm looking for Miss Mia. Perjalanan Ali yang penuh lika-liku membuat Ali tanpa sengaja harus tinggal bersama 4 wanita imigran asal Indonesia. Ini cerita tentang pengalamanku 6 bulan pertama tinggal di New York. Waktu itu aku masih tinggal di Queens. Kebetulan aku tinggal bersama salah satu dari mbak-mbak inilah ya. Dan aku cukup beruntung bisa kenal dan punya pengalaman hidup. Waktu itu konteksnya menceritakan tentang mbak-mbak ini dan memang mereka unik-unik banget. Aku sama Gina waktu itu instantly mikir, why don't we make a story and then hopefully someday we can make a film. Peran Ali dimainkan oleh aktor Iqbal Ramadan, sementara 4 Ratu-Ratu Queens diperankan oleh Nirina Zubir, Tika Panggabean, Happy Salma, dan Asri Welas. Hadir juga artis Aurora Ribeiro, Marisa Anita, dan artis senior Cut Minit Heo. Film ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dengan penulis cerita Gina Esnur berdasarkan ide cerita dari Muhammad Zaidi yang juga menjadi produser film ini bersama Meske Paurisia. Jadi waktu pas lagi kita syuting di sana kan kita ada beberapa hari kosong kan. Terus waktu itu orang Indonesia ya seperti biasa orang Indonesia bikin acara, terus udah gitu ngumpul bareng. Dan aku sama ratu-ratu yang lainnya tuh bener-bener lagi diajakin acara ini nih. Terus gitu kita berempat langsung satu pikiran untuk bilang, "Pak, kita berangkat yuk." Dan kehadiran kami yang ternyata kita satu pikiran tuh berempat tuh bener-bener kita pikirannya cuma itu doang. Kita kejutin yuk mereka gitu, kita kesana yuk gitu. Film produksi Palari Film dan Netflix original ini menghabiskan waktu syuting selama 21 hari, termasuk 9 hari di area Queens, New York. Saat ini saya sedang berada di Elmhurst, Queens, tempat yang menjadi inspirasi dari film ini. Di area ini memang banyak sekali orang Indonesia. Ada sekitar 3.000 warga Indonesia tinggal di tempat ini dan mereka umumnya bermukim di apartemen-apartemen seperti di belakang saya ini. Komunitas Indonesia di Elmhurst, Queens hidup berdampingan dengan komunitas dari berbagai bangsa seluruh dunia. Hadirnya film Ali dan Ratu-Ratu Queens ini menjadi bahan perbincangan warga di berbagai acara. Iya, memang ada gitu ya orang tinggal berempat dengan pekerjaan yang beda-beda. Cuman maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Di sini juga ya ada versi lain. Tapi ya it was fun, it was entertaining. Itu yang scene dimana nyokapnya itu kayaknya kayak nggak nganggap anaknya itu kayaknya sedih banget gitu, kayaknya gimana ya kok ada gitu ibu kan di sini orang di mana-mana datang ke sini tuh untuk make a better living for their family kan, apalagi seorang ibu terus buat anak gitu kayaknya tuh sedih banget, terus nggak ada closure gitu buat kita penonton sih menurut gue. Poinnya itu mestinya bagus, cuman happy endingnya itu yang agak tiba-tiba aneh banget gitu loh. Jadi itu memang memprestasikan ibu-ibu yang ada di Queens sih. Jadi ya begitulah kehidupan ibu-ibu di ibu-ibu Indonesia yang ada di Elmhurst, New York. Somewhat related to orang-orang Queens, cuman nggak semuanya kayak gitu, Kels. Tapi udah ketutup dengan kelucuannya si Tika sama si Asri Welas itu kocak banget. Sama Nirina juga keren banget udah filmnya. And Happy Salma juga keren actingnya, lucu. Pentingnya arti sebuah keluarga yang bukan hanya datang dari
sanak saudara dengan hubungan darah, tapi juga keluarga yang bisa diperjuangkan, keluarga yang bisa kita temui di mana aja, dan akhirnya bisa menjadi keluarga kita sendiri. Mama, Ali cuma mau bilang kalau Mama nggak perlu. Naratama, VOA, New York. Ali di sini baik-baik aja kok, Ma. Selama Mama ngejar cita-cita Mama di sana. Ternyata memang ada ibu-ibu yang tinggal bareng di daerah Queens ataupun juga di New York. Tapi tidak semuanya. Namanya juga film ya. Ada dramanya, ada komedinya, menarik sekali. Iya, unsur kesamaannya mungkin ada tapi sedikit sekali. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena Vina dan Ian masih akan sharing dan empowering hanya di She Magazine. Hey pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di She Magazine Sharing and Empowering. Nah pemirsa, di Amerika Serikat dan mungkin juga di Indonesia ya, kalau weekend di kota-kota besar itu suka ada rombongan moge, motor besar. Nah selama ini kan selama ini selalu didominasi laki-laki, tapi ada yang berubah. Iya dong, tetap ada ini perubahannya. Menarik sekali ternyata di kota Los Angeles justru ada sebuah klub moge yang anggotanya adalah para perempuan. Tujuannya adalah pemberdayaan terhadap para perempuan ini, dan juga mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa mandiri. Sudah 15 tahun sejak Lydia Reyes lulus kursus mengendarai motor besar dengan mendapat pujian. Menurut Lydia, mengendarai moge atau motor besar terasa seperti terbebaskan. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Lydia mengatakan ia juga belajar melawan stereotip gender di dunia moge yang pengendara perempuan masih menjadi minoritas. Dan Lydia mendapat dukungan penuh suaminya. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end and they do and say as the man does. I look at it different, if they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli sepeda motor Harley Davidson pertamanya pada tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir, dan ia memodifikasinya sendiri. Kini ia mulai berpikir untuk menjadi mekanik sepeda motor profesional. Rencana Lydia untuk naik motor besar begitu kuat sehingga ia mendirikan klub motor perempuan bernama Biker Chicks. Lydia mengatakan ini adalah klub tempat perempuan seperti dirinya bisa bebas dari stereotip dan memacu moge, sembari saling mendukung dan berbagi mengenai rencana mereka. Have a machine that you're in total control of, and this machine can do powerful things and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride, and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through. It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Klub motor Biker Chicks ini memberi kesempatan perempuan untuk memegang kendali dan bukan sekedar membonceng di dunia moge yang masih didominasi kaum pria. Meski berlatar belakang berbeda, para perempuan ini bisa saling berbagi rasa kebersamaan karena melalui moge mereka mendapatkan pemberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah keren ya nih ibu-ibu dan juga para perempuan ini naik motor, berani, percaya diri, salut juga. Nah memang kayaknya kegiatan wisata alam, outdoor seperti itu semakin trending ya di Amerika, Vin. Iya dong, karena outdoor kan dirasa merupakan kegiatan yang paling aman kan di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan jaga jarak, jadi outdoor aja sekalian. Nah termasuk salah satu tempat yang diburu nih namanya Seven Oaks Lavender Farm, kebun lavender yang ada di negara bagian Virginia. Harum-harum deh, langsung aja yuk kita ajak pemirsa piknik ke sana.
Wisata alam Seven Oaks Lavender Farm di Catlett, Virginia ini jauhnya sekitar 80 km atau 1 jam naik mobil dari Washington DC. Di awal musim panas, bunga-bunga lavender bermekaran dan siap dipetik. We give people scissors and baskets. Lavender's 15 cents a stem. We want them to pick them when in bloom because then they're at the height of their fragrance. On the French lavender, what you are looking for is those open blooms. That means it's fragrant and ready to pick. You follow that down, the plant gets woody at the bottom. You don't want to cut in the wood because that's going to damage the plant. You want to cut up here in the green. Terik matahari menyengat siang itu, tapi ini tidak mengurangi kebahagiaan Catherine Haynes bisa menikmati keindahan bunga-bunga lavender. Beautiful. It's very relaxing. I don't know if I'm going to be able to drive home because I'm so relaxed. I feel very lucky that I'm vaccinated now, so I feel obviously comfortable here, but I think I would have anyway because it's outdoors. Usaha tani bunga lavender ini dimulai 17 tahun lalu dan setiap tahun dibuka untuk umum dari musim semi sampai awal musim panas. Saat pandemi corona masih parah tahun lalu, Seven Oaks Lavender Farm justru kejatuhan rezeki. We were actually COVID winners. We did put some protocols in place, no touch payments, and we closed down the shop and you had to order through the website and then pick up. So we put some things in place to keep everybody safe. We wore masks when we're close to each other. And it actually was a great season, one of our best seasons ever. Musim petik bunga lavender tahun ini adalah yang keempat kalinya Antrama Marge berkunjung ke sini. Selain menikmati harumnya lavender, katanya ia dan keluarganya juga merasa betah di sini karena lemonade, definitely. I mean, if you haven't tried it, you must. I don't know, probably the location for us just works really well. And yeah, it's not too picked over. You always can get some fresh lavender, and it's lovely that they have other activities. So it's very family friendly. There's the bunny feeding area, catching the bees. There's a little playground for kids. You can always find a little area to have picnic, which we're doing today as well. Bukan itu saja, mulai tahun ini Seven Oaks Lavender Farm juga menyediakan layanan camping. And so we're just giving that a try this year to see how that does. And so far we've had a lot of bookings and we expect to have it open through the fall as well. Ini tepatnya camping mewah karena semuanya disediakan. Tenda, tempat tidur, MCK, selimut, dan keperluan camping lainnya. Kalau ingin menambah suasana seperti camping beneran, bisa dengan membawa daging atau ikan mentah dan dipanggang di sini. Malam sudah gelap, saatnya tidur ditemani rembulan, suara jangkrik, dan belalang. Dari Virginia, Supriyono, VOA. Wah, yang habis pada petik lavender, banyak dikumpulin, terus jangan lupa habis itu diolesin ke tubuh, bebas nyamuk ya kan, nggak digigit. Bagus sekali ya, itu berwarna ungu semuanya. Wah, tempat yang menarik sekali untuk piknik. Cek itu untuk tempat selanjutnya pokoknya. Oke pemirsa, gimana tadi She Magazine sharing and empowering, mudah-mudahan menjadi informasi yang berguna bagi kita semua, dan saya tidak pernah capek-capeknya mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan, prokes, demi menghindari COVID ini. Semoga kita semua dijaga kesehatannya dan sedang menghadapi COVID juga bisa semangat untuk mengatasinya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muqtadi dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland. Kita masih WFH, tapi sebentar lagi pemirsa akan lihat kita berdua kembali lagi di studio. Oke, sampai jumpa lagi di She Magazine untuk berita 1. Sampai jumpa.